Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Halo Sobat wabarakatuh. Muslim, jumpa lagi dengan saya Zidni Adam dalam program Share It. Dan hari ini pastinya saya tidak sendirian, saya sudah ditemani oleh seorang narasumber yaitu Ustadz Bani Hashim. Yang insya Allah akan menuntun kita semua, saya dan juga Sobat Muslim di rumah untuk lebih mengenal lagi cerita tentang Rasulullah SAW dan juga para sahabatnya, terutama di tema kita hari ini adalah tentang ceritanya Umar bin Khattab. Nah, baik, langsung aja Sobat Muslim kita tegur sapa sama beliau ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz bisa ngopi nggak? Nah, ini Ngopi Ustadz ya? kayaknya cocok nih. Cocok ya? Insya Oh, Allah. oke Ustadz. Ustadz lagi disiapin kopinya Ustadz. Masya Allah. Masya Terima Allah. kasih Mas. Ustadz, ini tema kita hari ini sekarang cerita tentang Umar bin Khattab. Karena yang Masya Allah. sebelumnya kan kita cerita tentang Abu Bakar Asy-Syiddiq ya Ustadz ya. Nah, sekarang kita masuk di Umar bin Khattab nih Ustadz nih. Apa sih ceritanya nih Ustadz? Umar bin Khattab Ustadz, boleh Ustadz di-share. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sahabat Serit di mana saja berada dan juga Masjid ini kita berbicara tentang sosok-sosok pribadi-pribadi unggul di zaman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang karakternya begitu dahsyat luar biasa yang bisa jadi teladan buat kita. Nah, di antaranya adalah Umar bin Khattab. Secara nasab itu garis keturunan. Garis keturunan. Seringkali nasab berurusan dengan nasib. Ya Allah. Nasab Umar bin Khattab itu beliau itu Umar ibn Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza bin Rayyah bin Urt bin Adi ya, bin Lu'ay bin Ka'ab bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Mudar bin Ma'ad bin Adnan. Masya Allah. Ustadz hafal ya Ustadz? Mas Zidni kira-kira hafal nggak ke atas sampai sebanyak itu? Kayaknya enggak. Kadang-kadang 5 aja udah bingung gitu. Iya, Ya. saya paling cuma 3 gitu di atas Iya. saya. 3 masih oke lah ya. Udah keempat udah mulai gelap tuh. Nah, beliau ini secara nasab bertemu dengan Rasulullah itu di Ka'ab bin Lu'ay. Nah, itu berarti masih dengan Rasulullah itu masih satu kakek buyut. Ya. Oh, masih saudaraan? Masih gitu, apa ya, masih satu keturunan inilah, satu gitu, keturunan lah ya. Oh. Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr. Nah, Fihr ini yang dikenal oleh masyarakat kita dengan Quraisy. Jadi beliau lah yang dijuluki dengan Quraisy. Berarti Umar bin Khattab itu dari kabilah Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr, berarti masih keturunan suku Quraisy. Suku Gitu. Quraisy. Jadi suku Quraisy ini adalah suku yang dimuliakan dan dihormati ya, oleh masyarakat Arab secara umum. Disebut dengan Quraisy, di antara maknanya itu adalah yang melemahkan. Artinya kalau sudah berhadapan dengan suku ini, semua itu langsung lemah gitu. Karena memang karakter-karakter orang-orang Quraisy ini luar biasa gitu. Nah, di antaranya adalah sosok Umar bin Khattab. Beliau kalau secara fisik memang dahsyat nih. Umar bin Khattab ini sahabat yang postur tubuhnya tinggi besar. Putih, bersih, tinggi besar. Saking tingginya itu kalau naik kuda Mas Jidni, Iya. kakinya itu nempel ke tanah. Naik kuda nih, naik kuda. Iya, kuda kan tinggi tuh Ustadz ya? Kakinya nyampe ke tanah langsung. Ya Allah. Masya Allah. Berarti tinggi banget ya Tinggi Ustadz? banget. Kalau naik motor udah, motor apa yang tinggi setinggi kuda? Itu motornya jalan, Umarnya masih berdiri Ustadz. Tapi aman, lampu merah nggak pegel itu. Iya. Kakinya nyampe dulu. Ya Allah. Tinggi besar. Jadi postur tubuhnya memang luar biasa, tinggi besar. Memang Umarnya yang tinggi besar atau memang orang zaman dulu tuh tinggi-tinggi besar-besar Ustadz? Umarnya memang tinggi besar. Oh, memang dia. Jadi tinggi orang Arab besar-besar. secara umum memang Memang posturnya tinggi besar ya dibandingkan kita. Ya. Mungkin karena memang faktor makanan juga sih. Iya. Orang Arab kan kalau makan dia makannya Daging. daging dan porsinya besar. Oh. Jadi mereka kalau makan ayam itu satu ekor tuh sendirian Mas Jidni. Ya Allah. Paling kalau tanggung bulan satu ekor potong 2. Oh, kalau tanggung bulan tuh. Kalau akhir bulan? Kalau akhir bulan. Beda sama orang kita ya. Orang kita satu ekor ayam potong 12. 8 dan 8, ada yang 8 ya teman-teman. Mereka makanya roti kan, roti beda sama kita beras. Kalau roti itu kan gandum yang banyak dipadatin jadi roti. Kalau kita kadang-kadang mohon maaf ya, sebagian makannya bubur. Bubur kan beras sedikit kasih air jadi banyak. Oh iya benar. Mungkin itu wallah alam ya. Iya. Jadi secara umum memang postur tubuh orang Arab itu dibandingkan kita orang Indonesia lebih tinggi besar. Nah, dari secara umum postur tubuh orang Arab yang tinggi besar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu jauh lebih besar dari kebanyakan orang-orang Arab di Mekah. Oh. Sehingga beliau itu postur tubuhnya tinggi besar, terus ini apa namanya, kidal. Oh, pakai Kidal, tangan kiri gitu. Kirinya lebih dominan daripada kanannya. Oh. Di Arab itu
olahraga pemuda Arab zaman dulu itu gulat. Wah. Jadi orang itu kalau anak muda itu gulat gitu. Ya, dikit-dikit gulat, dikit-dikit gulat gitu. Jadi kelihatan keker atau enggaknya, ya lihat aja gulat ini. Jadi kalau mau tahu siapa pemuda Mekah yang paling kuat, ya, nonton aja gulat gitu. Dan di Mekah itu tidak ada yang bisa mengalahkan Umar bin Khattab. Karena posturnya tinggi besar, siapa yang mau gulat sama dia? Kuda aja cuma dilangkahin doang begitu, Masya Allah. Itu secara postur tubuh. Secara umum pemuda-pemuda di Mekah itu nggak ada yang bisa menyaingi Umar bin Khattab. Tapi ada yang mendekati, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib. Nah, jadi secara kemampuan fisik, ini dua orang ini begitu dahsyat, luar biasa. Oh, bersaing gitu, Ustaz? Bersaing. Dan menariknya, mereka kalau berburu berdua nih, ya Hamzah dan Umar bin Khattab, kalau yang lain berburu apa? Kijang. Yang lain apa? Kancil. Apalagi binatang-binatang begitu. Mereka berdua nggak? Singa. Ya Allah. Jadi kalau berburu singa, macan, asad begitu. Jadi kalau yang lain pulang berburu, bawanya kancil, bawanya kelinci gitu-gitu. Oh, singa. Yang satu tangan itu singa itu dipanggul satu tangan, satu lagi ini bawa pedang gitu. Jadi kan beliau yang dominan kiri kan. Jadi pedangnya di tangan kiri, singanya tangan kanan. Orang lihat, apa ini bawa itu? Singa. Wah, jiper duluan gitu kan. Singa, dahsyat luar biasa. Itu karakter fisik ya Umar bin Khattab. Terus karakternya sebenarnya beliau itu orang jujur ya. Jadi dari dulu itu orangnya sangat jujur. Cuman memang Umar bin Khattab lebih banyak menghabiskan hari-harinya dia dengan kayak tadi gulat, berburu, menggembala kambing. Dia kurang terlibat aktif dengan urusan-urusan bisnis. Karena memang secara ekonomi Umar bin Khattab ini dia lebih miskin sih enggak, tapi bukan orang kaya. Tapi dia dari kalangan terpandang karena keluarganya termasuk keluarga terpelajar. Jadi Umar bin Khattab ini dari kecil dia sudah terbiasa belajar membaca, menulis gitu. Jadi Umar itu termasuk cendekiawan lah ya, orang pintar lah ya. Nah termasuk bestinya CS-nya itu adalah Amr ibnu Hisham. Amr ibnu Hisham ini adalah pentolannya kafir Quraisy yang kita kenal dengan Abu Jahal. Jadi bestinya Abu Jahal itu. Bestinya Abu Jahal. Cuman kalau Abu Jahal ini secara ekonomi dia kaya, terpandang karena harta kayanya, terus sama cerdasnya dan dia didengar suaranya dijadikan sebagai pemimpin Quraisy atau pemimpin orang Mekah. Nah Umar bin Khattab dalam tanda kutip mirip bodyguardnya. Jadi kalau Amr bin Hisham jalan terus kalian harus ikut begini ya, terus nggak mau ikut, Umar nih yang bilang mau ikut nggak, kasih golok, orang langsung jiper, iya ikut gitu. Ibaratnya begitu. Jadi Umar bin Khattab beliau adalah sahabat yang dulu sebelum masuk Islam itu kurang terlalu perhatian dengan sosiokultur masyarakat. Jadi kadang beliau lebih sibuk menggembala kambing apa segala macam. Sehingga ketika Rasul awal-awal mendeklarasikan diri sebagai Nabi dan Rasul, beliau itu nggak terlalu mau pusing. Ini ada orang aku jadi Nabi, gimana Mar? Biarin aja lah gitu. Awalnya gitu dia nggak termasuk yang aware, nggak termasuk ini ada mau gini. Karena dia kan bukan orang kaya, bukan pejabat, jadi tidak merasa ada statusnya yang terganggu gitu. Dengan Rasulullah itu munculnya seorang yang mengaku sebagai Nabi, dia ya oke, nggak masalah. Gue tetap bisa ngangon kambing, bisa ini nggak ada masalah gitu. Ngangon unta aman lah gitu. Sampai kemudian lama-lama itu umat Islam semakin ramai, semakin banyak, terjadilah dikotomi di masyarakat Mekah itu. Ada yang pro, ada yang kontra. Terus dia lihat nih, yang pro ini itu lama-lama semakin kuat, yang kontra itu semakin memusuhi. Akhirnya terjadilah peperangan, pepecahan di masyarakat Arab. Sehingga ada orang yang disiksa apa segala macam. Baru di situ dia mikir, ini Muhammad bahaya juga nih. Karena dia membuat masyarakat Mekah terpecah belah. Disitulah muncul kebencian. Jadi dia benci sama Nabi Muhammad dan pengikutnya bukan karena agama yang dibawanya, bukan karena sosok pribadinya, tapi karena dampaknya. Dampaknya ini bikin Mekah ini jadi porak-poranda, orang jadi pada berantem. Bapak berantem sama anak, kakak sama adik, apalagi menantu sama mertua. Apa-apaan ini? Maka disitulah Umar muncul kebencian yang luar biasa. Karena memang karakternya, fisiknya besar, tinggi kuat, terus dia temperamental. Jadi gampang reaksional gitu. Meskipun dia karakternya sebenarnya baik, jujur gitu. Cuman lihat ada yang nggak suka, langsung tebas. Nggak suka, langsung ini. Jadi kalau saking bestinya sama Abu Jahal itu,
Abu Jahal kan punya budak-budak yang pada masuk Islam, kayak keluarga Yasir, Ammar bin Yasir, Sumayyah itu, atau Yasirnya, itu kan budak-budaknya Abu Jahal. Itu pada masuk Islam ikut agama Nabi Muhammad SAW. Disiksa sama Abu Jahal. Datang Umar. Ini kenapa dia nih? Kenapa kamu siksa budakmu? Dia sudah ikut ajaran Muhammad. Saya ikut juga. Ikutan mukul di situ. Oh ya Allah. Umar tuh. Masya Allah. Bencinya kepada umat Islam dan bencinya kepada Rasulullah SAW. Umar bin Khattab itu bukan secara personal tadi, tapi lebih ke dampak. Kenapa ini kok bisa nih ada orang ikut agama begini membuat pecah belah? Dia nggak suka perpecahan, dia nggak suka orang bertengkar, meskipun karakternya keras. Disitulah muncul kebenciannya. Masya Allah, Ustadz kita jeda dulu sebentar ya Ustadz. Baik, Sobat Muslim jangan kemana-mana, tetap di Share It ya. Baik Sobat Muslim, masih bersama saya Zidni Adam dan juga Ustadz Bani Hashim. Nah, tadi Ustadz udah cerita sedikit nih tentang Umar bin Khattab nih. Ustadz silakan dilanjutkan Ustadz. Tapi sebelumnya silakan dicicip minum dulu ya. Iya, boleh Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini mantap nih. Insyaallah. Ngomong-ngomong kopi nih Mas Zidni. Iya, Ustadz. Minuman enak nih ya, hangat badan. Kalau lagi begini nih ngantuk insya Allah hilang. Iya. Nah, di masyarakat Arab itu mereka secara umum tuh punya 4 musim. Ada musim saif, musim panas, ada musim syita, musim dingin. Kemudian ada kharif, musim gugur, dan ada rabi, musim semi. Nah biasanya itu kalau musim dingin memang dingin sekali di sana itu. Apalagi masyarakat gurun seperti itu. Sehingga buat masyarakat Arab jahiliyah dulu itu, khamr itu, minuman keras itu merupakan apa ya, minuman sehari-hari. Oh. Jadi setiap orang itu kayaknya hampir tidak ada rumahnya yang tidak punya khamr. Oh, Ya, gitu. makanya kalau kita buka Quran tuh pengharaman terhadap sesuatu dalam Al-Quran itu, kalau yang lain itu langsung saklek, haram selesai. Ini haram nggak boleh selesai, haram tinggalkan selesai. Tapi untuk minuman keras itu bertahap, sampai ada sekitar 4 tahapan. Karena apa? Karena sudah mendarah daging menjadi kebiasaan masyarakat sana. Apalagi seorang laki-laki yang fisiknya kuat, terus dia sering begulat misalnya seperti Umar bin Khattab, maka itu hampir tidak bisa dipisahkan dengan khamr. Oh, gitu. Dengan keras. Jadi bukan ini orang suka mabuk-mabukan, bukan. Tapi memang ya apa ya, jadi konsumsi sebagai penghangat gitu Ustaz ya. Oh, kayak kita nih minum kopi. Oh, iya. Gitu. Oh. Dan di masyarakat jahiliyah dulu sebelum turun Al-Qur'an pembatasan menikah, dulu orang itu menikah lebih dari 1, lebih dari 4, bahkan 10, bahkan ada yang 13 dan seterusnya. Nah, Umar bin Khattab termasuk yang banyak juga istrinya. Ya, yaitu ada sekitar 9. Oh, 9 dan anaknya banyak juga itu. Di antara anak-anaknya itu ada yang laki-laki dan ada yang perempuan. Ada yang perempuan itu ada 4. Ada kisah masyhur di masyarakat jahiliyah itu dulu. Meskipun kalau ditelusuri riwayatnya banyak yang mempermasalahkan. Tapi dia masyhur. Masyhur itu artinya sering diceritakan oleh orang. Bahwa Umar itu dulu pernah ditanya. Umar itu pernah duduk terus tiba-tiba tersenyum sendiri terus menangis sendiri gitu. Oh, gitu. Sudah masuk Islam. Ditanya sama sahabat, Umar, kenapa kamu kita lihat tiba-tiba tertawa tersenyum sendiri, tapi gak lama tiba-tiba menangis katanya. Apa kata beliau? Saya ingat ketika saya masa jahiliyah dulu, saya melakukan hal yang lucu, tapi juga melakukan hal yang sangat membuat hati saya miris. Apa itu? Dia bilang, saya dulu itu adalah biar kata saya adalah penggembala unta yang kerjaannya di padang pasir, tapi saya adalah seorang penyembah Tuhan yang fanatik katanya. Ya, terutama Lata dan Uzza. Nah dulu masyarakat jahiliyah itu dia kemana-mana itu supaya yakin dilindungi oleh Tuhannya, jadi Tuhannya dibikin replika, dibikin patung. Oh, gitu. Bisa dari batu, bisa dari kayu, bahkan bisa dari roti. Jadi dibikin Tuhan dari roti. Dia pergi kemana gitu? Iya. Nanti di perjalanan jauh misalnya ada ke luar kota atau ke luar negeri kayak ke Syam, ke Yaman gitu. Yang dulu kan belum ada rest area kan. Jadi kalau kita lapar, mana itu nyarinya tuh? Akhirnya bekal makanan ini yang dimakan. Lama-lama bekal habis. Begitu habis, dia punya Tuhan tuh yang dibawa, terbuat dari roti. Jadi dia bilang, Tuhan, ini perut saya lapar banget. Saya sebenarnya nyembah sampean, tapi karena perut lagi lapar, pinjam tangannya dikit ya. Tangannya dia potek tuh, dimakan. Ntar lama-lama lapar lagi tuh, tangan satunya lagi ya gitu. Ntar lama-lama tinggal kepalanya doang. Begitu sampai di Syam, dibeli roti, dibikin lagi gitu. Oh gitu. Dulu kata Umar, dulu itu sesuatu yang
apa ya, itu adalah keyakinan yang begitu luar biasa gitu. Tapi setelah saya masuk Islam, saya pikir lucu gitu. Kok bisa kita nyembah Tuhan tapi Tuhannya kita makan gitu. Maka saya ingat itu tertawa sendiri kata Umar. Terus kenapa kau menangis? Tadi ya, saya menangis karena saya termasuk jadi ada kebiasaan sebagian kabilah di masyarakat jahiliyah itu kalau punya anak perempuan adalah aib. Oh gitu. Aib. Jadi mohon maaf ya, masa-masa jahiliyah ini teman-teman perempuan, masya Allah, bersyukurlah dengan adanya Islam karena Islam meninggikan harkat martabat kaum wanita, memuliakan wanita. Dulu wanita itu terlahir hanya untuk melahirkan. Oh, ya. Jadi ada wanita terlahir hanya untuk melahirkan. Dan kalau dia melahirkan bayi perempuan, hina, termasuk gagal produk. Oh, ya. Atau produk gagal ya. Iya, iya, iya. Dulu tuh. Sampai Allah turunkanlah kayak di surat An-Nahl ayat 57, 58, terus surat Az-Zukhruf ayat 17 itu menjelaskan kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kazim. Kalau ada seorang bapak gitu nungguin istrinya lahiran di luar, terus dikasih tahu, selamat ya Pak, anaknya lahir. Apa anak saya? Laki-laki. Oh senang dia. Oh alhamdulillah. Tapi begitu kasih tahu, selamat ya Pak, anaknya perempuan. Langsung zalla wajhuhu muswaddan. Mukanya berubah jadi merah padam. Wa huwa kazim, dia nahan marah di sini. Nah, jadi kalau dapat anak perempuan kecewa dia. Oh gitu. Karena pilihannya cuma dua, ya tawaru minal qaumi min su am yadsuhu fiturab kata Allah. Dibiarkan anak perempuannya tumbuh besar tapi menanggung malu. Jadi setiap ketemu bestinya, bro, anak udah lahir, udah apaan? Cewek, cemen, gitu dulu. Oh, ya. Jadi kemana-mana kalau ketemu di apa misalnya diledekin lah ya, diledekin lah ya. Dibully lah sedikit gitu sebenarnya. Dibully sehingga merasa punya anak perempuan ini malu gitu. Atau pilihan kedua, ya dusuhu fiturab. Daripada menanggung malu punya anak perempuan, lebih baik dipendam hidup-hidup. Dibunuh hidup-hidup. Nah Umar bin Khattab, dia nggak biasa nanggung malu. Jadi lebih baik anak saya bunuh hidup-hidup daripada saya membiarkan anak saya tumbuh besar menanggung malu. Maka anak itu saya bawa, lalu saya kubur hidup-hidup. Itu yang membuat hati saya menangis, miris sekali. Dulu saya bangga karena saya lebih memilih terhormat daripada terhina membiarkan anak hidup. Tapi saat ini saya merasa itu dosa paling besar. Masya Allah. Ya Allah. Membunuh anak sendiri. Auzubillah min dzalik. Tapi kalau kita teliti, kenapa itu terjadi? Begini, karena masyarakat Arab itu dia antar kabilah itu kan suka perang. Jadi suka perang. Nah, biasanya kalau perang nih antar suku misalnya, suku A yang menang melawan suku B. Nah, suku B yang kalah ini hartanya jadi harta rampasan perang. Mohon maaf, anak perempuan dan istri-istrinya itu akan dijadikan tawanan, dijadikan sebagai budak oleh suku yang menang. Nah, mereka itu kalau budak itu kan setengah manusia, setengah hewan. Mohon maaf sekali. Halal disetubuhi. Nah, sebagian kabilah itu, kalau saya punya anak perempuan, nanti kemudian terjadi perang, anak saya ini nggak bisa ikut perang. Ya, mohon maaf, perempuan kan kalau di perang angkat senjata lebih kencang teriakannya daripada bacokannya. Bacoknya pelan gitu. Maka kalau punya anak perempuan atau banyak perempuannya di kabilah ini, nanti kalau perang kalah, lalu perempuan-perempuan ini akan diambil dijadikan sebagai budak. Itu adalah penghinaan yang luar biasa besar kepada orang tuanya. Maka daripada itu terjadi, saya dihina karena nauzubillah min dzalik, anak saya dijadikan budak atau istri saya jadikan budak, lebih baik anak itu saya yang bunuh, lebih terhormat gitu. Nah, Umar bin Khattab sebagian riwayat tadi mengatakan dalam kisah yang masyhur itu lebih memilih lebih baik saya yang bunuh anak saya daripada saya nanti sudah mati anak saya dijadikan sebagai nauzubillah min dzalik sebagai budak gitu. Disitulah muncul cerita seperti itu. Ya memang nggak semua masyarakat Arab tadi, jadi hanya beberapa kabilah saja. Tapi termasuk diantaranya adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian beliau Umar bin Khattab ini secara karakter tadi sebenarnya dia awalnya nggak suka, nggak mau tahu lah ya dengan Islam itu ada atau tidak, nggak ada masalah, terserahlah. Sampean punya ideologi apa, punya keinginan apa, silahkan. Yang penting jangan bikin masyarakat Mekah saling berpecah belah. Maka beliau nggak suka dengan umat Islam, nggak suka dengan Rasulullah karena itu masalah memecah belahnya itu. Maka setiap kali ada umat Islam, ada orang masuk Islam, beliau geram, marah sekali, ikut menyiksa, memukuli, dan badannya besar kan, sekali gaplok orang, pingsan. Bisa pingsan itu. Sampai suatu hari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, Allahumma a'izzal Islam
bi ahadi umarain. Ya Allah, perkuatlah Islam, muliakanlah Islam dengan salah satu dari dua Umar. Yaitu yang pertama Umar ibn Khattab, yang kedua adalah Amr ibn Hisham. Amr ibn Hisham itu siapa? Abu Jahal tadi, bestinya nih. Kenapa Rasul menginginkan keislaman dari dua orang ini? Karena kalau salah satu dari dua orang ini, apalagi dua-duanya masuk Islam, itu Islam akan menjadi kuat. Kenapa? Karena Umar ibn Khattab, Rasul tahu, ini sebenarnya orang jujur. Cuman karena memang temperamental, keras, jadi dia pokoknya sesuatu yang tidak suka, dia labrak, langsung lawan. Tapi kalau dia sudah suka sesuatu, dia akan pertahankan dengan harta, nyawa, bahkan darahnya sendiri, dia nggak peduli. Ini kalau orang masuk Islam model begini nih, dahsyat. Karena Islam harus diperkuat oleh orang-orang yang pemberani. Ya, kalau istrinya pengecut, iya, habis gitu diinjak-injak. Mesti ada pemuda yang saya berani, saya siap, gitu. Maka Rasul berdoa, ya Allah, perkuat Islam ini dengan Umar. Gitu. Kalau Umar ibn Khattab nggak bisa, ya nggak apa-apa. Yang satu lagi adalah Umar, Amr ibn Hisham, Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal diinginkan keislaman oleh Rasul? Karena Abu Jahal ini orang cerdas. Jadi beliau itu saking cerdasnya, dijadikan rujukan oleh orang-orang Mekah, sehingga julukannya adalah Abul Hakam, bapak kecerdasan atau kebijaksanaan. Nah, Islam ini selain diisi oleh orang-orang pemberani, juga harus diisi oleh orang-orang yang cerdas. Kita kalau berani doang, tapi nggak cerdas, habis kita injak-injak. Nah, turunkan dia sudah melanggar undang-undang. Begitu tanya, pasal berapa yang melanggar? Pokoknya ada deh. Gimana kalau pokoknya ada deh? Kita jeda dulu ya Ustaz. Pokoknya ada deh nanti ceritanya ya Ustaz. Sobat Syariat, jangan kemana-mana, tetap di Syariat ya.